Shalom, selamat pagi semuanya. Semua diberkati Tuhan, amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, kata orang gak kenal gak sayang gitu ya. Jadi kenalan dulu sebentar. Nama saya Wahyu Immanuel, tinggal melayani di Kerawang, gak jauh dari sini, tetanggaan kita itu dia. Dan sudah vaksin 3 kali. Karena sekarang ini informasi yang paling dibutuhkan adalah sudah vaksin atau belum kayaknya begitu ya. Dan senang bisa di tempat ini berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Ini kali pertama dan sebuah kehormatan yang besar buat saya. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Budiando Totong, Bapak Michael, Bapak Gama, kepada Pak Santo juga. Terima kasih banyak kepada seluruh penata layan yang ada. Nah, saya rasa cukup udah itu aja perkenalannya dan Bapak Ibu boleh bilang kanan kiri enggak? Yang di depan betul pendeta kok gitu ya. Meskipun kelihatannya lebih cocok penjahat katanya gitu ya. Tapi ya begitulah kalau orang baru pertama kali ketemu ya pasti agak mencurigakan yang depan ini gitu ya. Oke, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajak kita sama-sama melihat bukan sesuatu yang baru. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti sudah pernah mendengar hal ini sebelumnya, tapi diingatkan selalu baik buat setiap kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Biarlah kita kembali diingatkan sebuah hal yang sederhana yang saya rasa hari-hari ini bahkan buat pribadi saya ini menjadi hal yang cukup fundamental. Itu dia. Nah Bapak Ibu kalau suka sebuah judul, hari ini saya kasih judul Jangan Kelelahan. Itu dia. Bilang kanan kiri, jangan kelelahan. Karena banyak hal yang kita hadapi, betul Bapak Ibu ya. Kita mengalami 3 tahun yang luar biasa, itu dia. Banyak hal yang kita nggak ngerti. Pertanyaan yang nggak terjawab, situasi yang membingungkan, yang nggak ada yang bisa ngomong jawabannya apa. Betul ya Bapak Ibu ya. Ada yang tiba-tiba kaya, banyak. Ada yang tiba-tiba miskin, ada. Ada yang mendadak sehat, ada. Ada yang kita pikir dia bakal sehat, entah bagaimana Tuhan punya rancangan yang lain, ada. Banyak hal yang kita nggak bisa mengerti. 3 tahun ini saya secara pribadi cukup berkata pokoknya yang sok pinter selesai, udah itu dia. Pokoknya kita nggak akan bisa tahu apa-apa dalam kehidupan ini. Yang kita bisa tahu adalah cuman berserah, berpegang, percaya sama Tuhan gitu. Nah banyak hal yang kita alami jadi mari hari ini kita kembali diingatkan untuk jangan kelelahan. Nah, Bapak Ibu mari kita lihat apa itu lelah dan apa itu kelelahan. Itu dia. Nah, lelah adalah kondisi di mana saya bisa lihat, di mana saya bisa lihat. Oke. Udah aman Pak? Udah aman? Siap? Oke, bisa ya? Bisa dibantu? Oke, enggak apa-apa. Enggak bisa juga enggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu sambil di belakang mencoba. Terima kasih Pak sudah dibantu. Terima kasih. Nah, lelah adalah kondisi tubuh ketika kita kekurangan energi. Itu dia. Lelah itu kondisi tubuh kita kurang energi. Kenapa bisa kekurangan energi baik fisik maupun emosional? Itu terjadi karena gini, kita melakukan sebuah aktivitas yang berlebihan. Jadi karena aktivitas kita berlebihan, maka kita mengalami yang namanya kekurangan energi. Itu dia. Aktivitas berlebihan, kurang waktu istirahat, kemudian stres yang gak dikendalikan, itu membuat kita kekurangan energi. Bahkan ini Bapak Ibu, pola makan yang kurang baik. Bilang kanan kiri, kurang baik. Bukan kurang banyak ya, kurang baik. Pola makannya kurang baik, bahkan gaya hidupnya nggak sehat. Nah, semua itu menjadi sebuah kesatuan di mana lelah bisa muncul dari situ. Bapak Ibu kalau mau cari kenapa saya lelah, coba lihat ini. Apakah aktivitas kita berlebihan? Istirahat kita cukup atau enggak? Stres kita bagaimana? Itu dia. Tepuk jidat dong bilang jangan stres. Bapak Ibu kalau udah stres, mau makan enak, tidur banyak, tetap rasanya capek. Itu dia ya. Kemudian pola makan atau gaya hidupnya nggak sehat. Nah itu membuat seseorang bisa jadi lelah. Nah Bapak Ibu, lelah itu hal yang natural dalam kita. Betul ya? Namanya kita beraktivitas, namanya kita melakukan sesuatu, lelah itu natural dalam kita. Tapi jangan sampai kita kelelahan.
adalah kondisi tubuh selalu merasa lelah. Itu kelelahan. Jadi kalau lelah disebabkan karena sebuah aktivitas, tapi kelelahan tuh begini, lelah terus, gak habis-habis lelahnya. Hari ini lelah, besok lelah, lusa lelah, setiap hari lelah, setiap minggu lelah. Bapak Ibu pernah gak ketemu orang yang setiap kali ditanya alasannya capek terus? Gimana? Capek. Minggu depan tanya lagi, gimana? Capek. Minggu depan tanya, gimana? Capek. Capek terus. Kayaknya gak pernah ada jawaban dari dia yang membahagiakan tuh jarang gitu. Lebih seringnya capek terus. Nah jangan-jangan kelelahan. Kelelahan adalah kondisinya begini. Dia kehabisan energi. Selalu merasa lelah. Nah bisa jadi karena begini. Perpanjangan sesuatu yang dilakukan. Yang dilakukan tuh gak selesai gitu. Pandemi membuat orang menanti kapan selesainya. Atau apapun itu dia. Menanti sesuatu yang berkepanjangan. Pergumulan yang bertahun-tahun gak terjawab. Situasi yang bertahun-tahun gak berubah. Itu bisa membuat kita menjadi kelelahan. Dilakukan berulang-ulang menjadi monoton. Nah Bapak Ibu, sepertinya hal ini sederhana atau sepele. Tapi ini menjadi satu fundamental dalam kehidupan kita. Karena kelelahan akan menurunkan kapasitas yang dipunya seseorang. Kita perlu betul-betul perhatikan jangan sampai kita kelelahan. Karena kita begitu kelelahan, prestasi pasti menurun. Makanya itu menjadi begitu penting Bapak Ibu. Di Kerawang, maka sekarang terkenal sekali dengan begini, Kerawang menjadi kota industri. Nah, semua pabrik di Kerawang ini menjadi hal yang gak boleh disepelekan. Pokoknya semua orang yang bekerja gak boleh kelelahan. Makanya waktu kerja betul-betul diperhatikan. Jam istirahat betul-betul diperhatikan. Karena untuk di daerah industri begitu kelelahan, kecelakaan kerja pasti terjadi. Makanya Bapak Ibu kalau coba gini-gini. Ada orang-orang yang kadang ngomong sama saya, Pak, saya kenapa ya bikin ini salah, bikin itu salah, bikin ini salah, bikin itu salah. Kenapa saya salah terus Pak? Ada setan apa yang nempel sama saya? Belum tentu gara-gara setan sih. Mungkin dia melakukan dengan cara ini. Kelelahan, kapasitas jadi turun, prestasi jadi turun. Makanya kita perlu kembali diingatkan supaya kita jangan kelelahan. Sampai sini bisa ikuti Bapak Ibu ya. Nah yuk lanjut. Saya mau ajak untuk kita lihat satu cerita dalam Alkitab. Seorang yang namanya Esau itu dia. Nah ayatnya Kejadian 25 ayat 29 sampai 34 kita gak akan baca. Izinkan saya menceritakan garis besarnya. Jadi satu hari Yakub lagi masak sesuatu. Dan seperti yang kita tahu yang Yakub masak tuh warnanya merah-merah gitu kan ya. Nah kemudian Esau datang dari padang. Alkitab berkata kalau Bapak Ibu lihat dikatakan gini. Esau datang dengan lelah dari padang. Dia datang dari padang dan lelah. Nah begitu ketemu Yakub, Esau berkata begini. Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah kata Esau. Jadi jelas sekali Esau dalam keadaan yang lelah. Nah kemudian seperti yang kita tahu. Maka Yakub mulai kan berkata, oke, saya kasih tapi jual hak kesulungan. Begitu kan ya. Nah kita tahu ceritanya Bapak Ibu semuanya. Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Nah sebetulnya perkara yang terjadi adalah begini. Karena kelelahannya Esau, dia memandang ringan hak kesulungan tersebut. Disepelekan, dipandang ringan. Makanya Bapak Ibu kelelahan, kita perlu nanya sama Roh Kudus. Roh Kudus, kalau saya kelelahan, tolong jamah saya. Karena apa? Begitu kita kelelahan, kompetensi berkurang, kapasitas berkurang, prestasi berkurang. Bahkan ini mungkin terjadi. Kita memandang ringan sesuatu. Yang tadinya kita anggap penting, jadi kayak nggak penting lagi gitu. Sekarang kan mulai banyak yang berubah ya. Bahkan banyak gereja kadang kayak mengeluh. Sekarang kalau mengajak orang untuk datang kebaktian, itu kayaknya susah banget.
nggak lagi jadi sesuatu yang kayaknya penting banget gitu. Nah bisa jadi salah satunya jangan-jangan karena kelelahan ini yang dialami. Nah Bapak Ibu, Esau itu bukan nggak tahu, dia tahu. Tapi yang terjadi adalah dia anggap itu sesuatu yang nggak penting. Pada kultur waktu itu, mereka semua tahu anak pertama akan mendapat berkat. Anak pertama itulah yang menjadi waris, makanya hak kesulungan menjadi penting. Makanya Yakub berkata, saya mau hak kesulungan kamu. Dia bukan nggak tahu, dia tahu. Pak, Bu, yuk mengizinkan Roh Kudus bicara sama kita. Banyak hal dalam kehidupan kita yang menjadi persoalan. Kita gagal, kita jatuh, kita lalai. Bukan karena nggak tahu. Kita ngentengin aja. Setuju nggak Bapak Ibu? Kita tahu. Orang-orang tahu nggak dosa nggak boleh dilakukan? Tahu. Cuman kadang persoalannya lupa aja kan gitu kan. Karena anggapnya remeh aja gitu. Betul nggak? Suami-suami yang selingkuh. Dia tahu nggak punya istri? Tahu. Yang jadi persoalan istrinya nggak tahu suaminya selingkuh kan gitu kan. Memandang remeh, memandang ringan itu yang seringkali akhirnya menjadi momok dalam kehidupan kekristenan. Nah, Esau tahu itu adalah hal yang penting, tapi dianggap remeh. Makanya begini, kelelahan membuat seseorang jadi nggak bisa lihat mana yang mendesak, mana yang penting. Saya berharap hari ini Bapak Ibu, Roh Kudus tolong kita. Supaya kita kembali diingatkan lagi, apakah sekarang ini kita sedang mengerjakan yang mendesak atau kita mengerjakan yang penting. Yang mendesak banyak Bapak Ibu, dalam kehidupan kita yang mendesak tuh banyak. Keuangan mendesak, apalagi kebutuhan mendesak. Banyak hal yang mendesak, tapi jangan sampai kita terkunci pada yang mendesak. Mari renungkan lagi apa yang jadi perjalanan kehidupan kita dan mulai minta Roh Kudus. Roh Kudus, mana yang penting yang harus kita lakukan. Untuk beberapa orang popularitas seakan mendesak, jabatan seakan mendesak. Tapi kan itu nggak penting. Bisa ikuti Bapak Ibu? Yang penting adalah tetap punya kerendahan hati, melayani sesuai dengan yang dipercayakan, dan percaya kalau saya memang harus naik, Tuhan punya waktu yang paling tepat dan cara paling baik untuk membawa saya naik. Gak perlu cara saya, kan gitu. Amin Bapak Ibu. Untuk banyak hal, mungkin begini. Ada yang belum menikah, padahal udah jam 3 lewat, hampir jam 4 begitu. Seakan mendesak, tapi gini, apakah menikah hal yang penting? Iya, tapi gini. Apa yang mendesak gak harus selalu menjadi prioritas sampai kita mengorbankan yang penting. Yang penting adalah lebih baik terlambat menikah daripada salah menikah, kan gitu kan. Lebih baik bahkan tidak menikah sama sekali daripada salah menikah. Makanya kan gampang kalau orang nanya begini, Pak, sorga sama neraka itu kayak gimana sih? Gampang jawabannya, kawin. Kalau perkawinannya di dalam Tuhan dan diberkati, nah itu sorga. Kalau salah menikah, nah itu neraka gitu. Coba Bapak Ibu lihat kanan kiri, sorga atau neraka kelihatannya gitu. Banyak hal mendesak, tapi mungkin gak terlalu penting. Contoh suami istri. Saya senang deh di tempat ini, suami istri duduknya sebelahan begitu. Dan saya melihat ada satu bapak di tengah, Pak saya apresiasi sekali, dipeluk-peluk istrinya. Aduh, saya selalu pengen gereja tuh kayak gitu, betul deh. Iya, suami istri itu jangan terlalu kaku gitu ya. Kalau bisa itu, dengar khotbah sambil dipeluk, dipegang gitu kan ya. Itu indah sekali itu dia. Nah, kadang-kala suami istri ini pengen saling mengubah kan gitu kan. Pak, suami saya kapan berubahnya? Sama, istri juga. Suami juga, Pak istri saya kapan berubahnya? Memang mungkin begini, seakan-akan suami dan istri berubah sesuatu yang mendesak. Tapi mungkin gak terlalu penting.
Karena yang penting adalah bagaimana kita belajar punya hati seperti Yesus kan. Mungkin Tuhan lagi mau ajar ibu-ibu hati yang memaafkan. Gak ada yang amin ya. Mungkin Tuhan lagi mau ngajarin bapak-bapak punya hati yang besar. Yang siap menerima semua yang masuk ke dalam telinga kita dan tetap sabar. Kan gitu. Ternyata ada hal yang lebih penting dibalik hal yang mendesak. Kalau kita nggak bisa bedakan itu, maka yang terjadi kadangkala adalah begini. Kita akan menjual sesuatu yang tidak seharusnya kita jual. Apa itu? Saya berharap ini bisa mempermudah kita untuk mengerti. Karena kita nggak pernah terima apresiasi. Ada orang-orang karena nggak terima apresiasi, dia jual kerajinannya. Ngapainlah gua rajin-rajin? Yang dipuji dia, yang naik dia, yang punya jabatan dia, ya udah, gua nggak usah rajin, sama aja. Yang lain juga nggak rajin, gitu. Padahal kita nggak boleh jual sesuatu yang penting itu. Ada orang gini, karena nggak terima promosi, dia jual integritasnya. Karena nggak pernah terima hasil, berhenti melayani. Pak, Bu, yuk. Hanya karena kita belum menerima apa yang kita harapkan, jangan berhenti melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Saya ulangi ya, semoga nggak bingung ya. Hanya karena kita belum menerima apa yang kita harapkan, tolong jangan berhenti melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jangan jual yang penting hanya untuk yang mendesak. Mungkin diapresiasi mendesak, promosi mendesak, hasil mendesak. Tapi begini, ada yang penting, jangan sampai itu dijual. Tetap rajin, tetap punya integritas, tetap melayani. Kadang-kala yang terjadi, yaitu karena hasilnya nggak kelihatan, akhirnya udahlah ngapain gua ngelakuin lagi. Boleh bilang kanan kiri gini, jangan berhenti ya. Jangan berhenti Pak. Jangan berhenti. Saya percaya memang melakukannya nggak semudah membicarakannya atau mendengarnya. Tapi yuk, Roh Kudus tolong kita. Jangan berhenti melakukan sesuatu. Begitu kita berhenti, Esau. Berarti kita lagi menjual sesuatu yang tidak seharusnya kita jual. Nah Bapak Ibu, tokoh kedua dalam Alkitab namanya Gideon. Wah, kita pasti udah tahu cerita ini. Gideon dan pasukannya. Dipilih sama Tuhan. Bahkan jelas Alkitab berkata malaikat langsung datang sama dia. Betul ya? Ngasih perintah, ngasih tanda. Malaikat itu bawa tongkat, ujung tongkatnya nyentuh makanannya Gideon. Dan Alkitab berkata api langsung membakar hangus makanan itu. Dapat tanda langsung dari Tuhan. Bahkan Gideon masih nego. Tuhan, oke. Kalau memang betul Tuhan panggil saya, nih ada kulit, ada tanah. Saya minta besok yang kulit basah, yang tanah kering. Jadi, masih kurang, nego lagi. Sekarang kebalikannya ya Tuhan ya, kulitnya basah, tanahnya kering. Jadi lagi. Sebegitu rupa Gideon dapat tanda dari Tuhan. Bahkan seleksi langsung dari Tuhan. Begitu kumpul, seleksi pertama kan, yang takut pulang. Pulanglah banyak. Belum selesai, bawa minum lagi. Dan seperti yang kita tahu ceritanya, dipilih lagi. Yang ngambil air dan dimasukkan ke dalam mulutnya, itu yang dibawa. Cuman sisa 300 orang. Wah, ini betul-betul Tuhan udah jelas banget berkarya menuntun Gideon. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, tapi ini yang terjadi. Kadangkala cerita Gideon umumnya nih, awal kemudian lompat pada meraih kemenangan. Yang diceritakan seleksinya dan langsung pada menang. Tapi waktu saya baca, saya suka cita banget menemukan hal sederhana ini. Sesederhana di dalam Hakim-Hakim 8 ayat keempat, Alkitab berkata dengan jelas banget bahwa Gideon dan 300 orang pasukannya mengalami bagian di mana begini. Alkitab berkata, meskipun masih lelah, namun tetap mengejar juga. Bahkan dalam terjemahan yang lain dikatakan mereka lelah tapi tetap mengejar. Mereka sangat lelah tapi masih terus mengejar musuh. Mereka lelah sekali
tapi masih terus saja mengejar musuh. Tetap ada satu bagian ini dilewati sama Gideon dan pasukannya. Fase apa? Mereka sangat lelah. Pak, Bu, entah kenapa ya, kadang kita berpikirnya gini gak sih? Kalau orang udah kayak Gideon tuh, dari awal dapat dari Tuhan. Tandanya jelas, semua apa? Konfirmasinya ada. Jelas banget dari Tuhan. Kayak seakan-akan perjalanannya harusnya mulus gitu. Perjalanannya harusnya aman, indah, gak ada tantangan. Begitu ada tantangan, maka yang mulai sering muncul adalah kita mulai nanya, katanya dari Tuhan. Kok berat gini sih? Katanya dari Tuhan. Kok susah gini sih? Yang dari Tuhan kan harusnya lancar. Yang dari Tuhan kan harusnya aman semuanya. Tapi ternyata Gideon yang udah sebegitunya dituntun sama Tuhan aja, tetap ada bagian dia yang menjadi realita yang harus dia hadapi. Dan kita berkata mencatat hal ini. Gideon meskipun lelah, tapi sikap yang dia tunjukkan beda dengan Esau. Esau waktu lelahnya dia jual. Tapi Gideon dalam lelahnya dia tetap memunculkan sikap, namun tetap mengejar juga. Gak ada tuntutan, gak ada apa-apa. Gideon gak nuntut dan bilang gini, Tuhan istirahat dulu bentar dong. Ini kan lu yang mau, bukan saya yang mau. Bapak Ibu kok kayak aneh ngeliat saya deh. Caca, yang nunjuk Gideon siapa? Tuhan, bukan Gideon yang minta lu. Bahkan Gideon sempat berkata gini, yang lain masih banyak Tuhan, saya ini cuman yang kecil, kan gitu kan? Gideon yang didorong Tuhan, terus Gideon yang dibikin capek. Bisa aja dong Gideon, sabar dulu lah. Kalau saya mah bisanya begini, kalau dituntut lebih, ntar dulu Tuhan. Tapi sikapnya enggak begitu. Nah dari situ kita bisa belajar Bapak Ibu, yuk buka hati kita, izinkan Roh Kudus bicara sama kita. Bahwa terkadang kita perlu mengingatkan diri kita bahwa yang Tuhan janjikan tuh kemenangan, bukan kemudahan. Yang Tuhan janjikan kemenangan Pak Bu, bukan kemudahan. Entah kenapa kita berpikir bahwa adanya Tuhan membuat segala sesuatu jadi mudah. Pak Bu, Tuhan turut bekerja. Enggak selalu membuat semua menjadi mudah. Tapi yang dia lakukan membuat semua menjadi mungkin. Itu yang Tuhan kerjakan. Jadi makanya akan banyak kecewa, akan banyak kelelahan kalau kita ikut Tuhan supaya semua jadi mudah. Enggak. Ikut Tuhan semua jadi mungkin. Dan sangat sering terjadi supaya jadi mungkin biasanya jadi tambah sulit. Gak apa-apa deh, gak diundang lagi gak apa-apa gitu ya. Berhubung ini khotbah pertama jadi yang alfa seperti yang omega aja gitu ya. Yang pertama jadi kayak yang terakhir gak apa-apa sehingga pulang gak ada penyesalan. Gitu. Iya, sesekali Tuhan membuat semua jadi mudah, tapi sering kalinya kalau kita pengen lihat yang tidak mungkin jadi mungkin, semua memang harus bertambah sulit. Itu kayak caranya Tuhan. Tuhan gak suka yang mudah-mudah gitu. Coba suami-suami lihat istrinya terus bilang gini, kamu memang dari Tuhan. Karena kamu sulit gitu. Ini kenapa bagian istri tepuk tangan jadinya? Tapi itu yang terjadi Pak Bu. Yuk mau gak kita belajar untuk pada akhirnya menerima. Bahwa kadang memang Tuhan izinkan cara ini yang dilewati. Sehingga waktu kita ngelihat yang sulit kita jadi gak gampang tuh Tuhan. Kok sulit gini? Saya udah doa lu Tuhan. Saya udah puasa. Saya udah ini, saya udah itu. Kok sulit gini? Enggak. Setiap kali kita melihat sesuatu yang sulit. Mari biarlah hati dan pikiran kita bisa langsung berkata. Ini Tuhan nih. Amin Bapak Ibu.
bolehkah saya minta tolong pemain keyboard? Siap. Sebentar lagi kita selesai Bapak Ibu. Kakak pemain keyboard tolong saya main yang sedih-sedih ya. Ini kita udah mulai agak tegang soalnya. Hari ini saya berharap sesederhana itu sih Pak. Bahwa mari jangan berharap kemudahan sama Tuhan. Karena yang Tuhan buat itu membuat semua jadi mungkin. Enggak jadi mudah. Coba kita lihat lagi Bapak Ibu. Saya ajak kita lihat lagi. Matius 11 ayat 28. Nah ini kan ayat yang kita hafal. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu, beban berat. Nah, kita berkata, aku beri kelegaan sama kamu. Gitu kan. Nah, waktu saya mulai melihat kata kelegaan, itu muncul dari bahasa Yunani, anapuo. Yang ternyata artinya gini Pak Bu. Waktu Tuhan katakan, yuk sini, aku kasih kelegaan sama kamu. Itu artinya gini, istirahat sebentar, dihibur, begitu hatinya segar, itu lanjut lagi sekarang. Konsep yang awalnya saya pikir adalah bebannya diangkat, letihnya diangkat, beban beratnya Tuhan yang pikul ganti kan gitu kan. Ternyata enggak gitu. Ternyata Tuhan cuma panggil, istirahat dulu, butuh apa? Minum, makan, sedih, dihibur. Begitu segar lagi. Tuhan cuma bilang gini, oke, lanjut lagi sekarang. Enggak mau resign dari Kristen kan ya Bapak Ibu ya. Jadi sederhananya tuh gini, Tuhan gak menghentikan kita dari apa yang sedang kita lakukan. Tapi Tuhan menghentikan kita dari apa yang sedang kita pikirkan. Karena sebetulnya masalah kita Bapak Ibu bukan yang sedang kita lakukan, tapi ini yang sedang kita pikirin. Yang amin masuk surga. Kadang-kala itu persoalannya. Yang kita lakukan itu ya realita kehidupan, memang kita harus melakukannya. Yang bikin berat itu nih, kita memikirkan terlalu banyak. Pikirannya berkelana, ketakutan, kekhawatiran, ragu. Makanya Tuhan bilang begini, udah sini stop dulu. Kosongin pikirannya, gak usah berkelana pikirannya. Begitu kamu seger lagi, jalan lagi. Tuhan gak angkat beban berat kita, tapi yang Tuhan angkat pundak kita buat pikul beban tersebut. Haleluya Bapak Ibu. Ada yang setiap kali kita berdoa begini, Tuhan angkat beban setiap umatmu. Mujizat terjadi, utangnya langsung lunas. Ada. Tapi kan gak semuanya gitu, betul gak sih Bapak Ibu? Coba, di sini yang punya utang angkat tangan. Saya angkat tangan tinggi, waduh saya lagi bergumul sekali, Tuhan saya pengen utang saya lunas, betul. Tapi gak semuanya begitu pulang lunas utangnya, betul gak? Ada jemaat saya Pak, punya utang 500 juta. Hanya dalam kurun waktu 6 bulan di masa pandemi, lunas. Saya komplain dong sama Tuhan, Tuhan saya pendetanya gak lunas. Gak semuanya begitu kan? Gak semuanya. Realita yang cukup sering terjadi adalah kekuatan kita yang diangkat Tuhan sehingga pulang kita bisa kembali pikul beban tersebut, melakukan yang terbaik, melakukan semua segenap hati, kerja rajin, kumpulkan lagi dan mulai bayar sedikit demi sedikit. Kalau sikap mental kita mulai kita bangun begitu Bapak Ibu, kita akan menghadapi realita dengan iman yang pasti gitu. Bukan iman yang mudah-mudahan, bukan iman yang nunggu, ayo dong Tuhan kapan. Setiap kali kita terus datang sama Tuhan dan nanya kapan, pasti kecewa kita. Pasti capek kita, pasti lelah. Pak Bu, gak capek sedih terus. Gak capek lelah terus Pak. Yuk, yang harus kita lakukan, tetap kita lakukan. Tapi gini, mari ubah cara berpikir kita. Jiwa kita nggak akan tenang sampai kita terima.
terima Pak, Bu. Gak akan tenang. Alkitab kan katakan dengan jelas, marilah kepada aku yang letih sudah berat, aku kasih kelegaan sama kamu. Supaya bisa maju lagi. Karena ayat berikutnya langsung muncul. Pikul lakuk yang kupasang. Betul kan? Dan belajarlah kepadaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sampai kita belajar terima gak akan tenang. Terus tengking aja Pak, gak tenang-tenang. Terus cari setan yang bikin masalah, gak bisa bikin tenang. Karena ternyata waktu saya lihat Alkitab, yang Alkitab bilang adalah sampai kamu belajar terima, kamu gak akan tenang. Memang ada satu sisi di mana kita mesti belajar begini, Tuhan, oke, kalau memang ini harus saya hadapi, saya percaya Tuhan kasih kekuatan. Kalau memang ini saya harus tanggung, saya percaya kasih karunia Tuhan. Seperti Alkitab berkata, waktu aku lemah, aku kuat. Karena kasih karunia Tuhan turun menaungi aku. Pak, Bu, saya berharap hari ini menjadi begitu sederhana bahwa gak perlu lagi nyari siapa yang salah. Gak perlu lagi mencari apa yang salah. Bahkan mungkin ketika sudah jelas, Pak, saya yang salah kemarin, Pak. Jangan terhenti pada kesalahan. Jangan sampai rasa bersalah menghantui kita. Kita gak bisa ubah yang lalu. Gak bisa, terima. Bahwa kita melakukan kesalahan, tapi Tuhan gak tinggalin kita. Bahwa kita melakukan kegagalan, tapi hari esok masih ada. Kalau orang nanya begini, apa buktinya masih ada masa depan buat saya Pak? Kamu masih hidup. Untuk orang-orang yang nanya, Pak saya perlu bukti bahwa hari depan saya masih bisa berubah, sesederhana begini, masih hidup. Yang namanya gak ada harapan lagi, hanya buat satu, sudah meninggal itu. Coba yang udah meninggal angkat tangan. Ya gak ada kan? Berarti gak ada alasan di tempat ini kita berkata, hari depan gak bisa berubah. Persoalan yang terjadi adalah balik lagi kan, ini, yang di dalam pikiran kita ini, yang membuat semua menjadi sulit. Nah, izinkan saya tutup dengan ini Pak. Siap Kak, makasih. Sedihin lagi Kak ya. Berarti belajarnya 2. Amin Bapak Ibu. Belajarnya 2. Oke Pak, saya mau terima tapi berat Pak. Oke, belajarnya 2. Alkitab jelas katakan. Belajar kepadaku. Pikul kuk yang kupasang, belajar kepadaku. Sebab Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Itu aja. Boleh gak sama-sama yang lemah lembut, rendah hati? Sekali lagi yuk, lemah lembut, rendah hati. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut adalah begini, Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Lemah lembut adalah belajar bersedia menerima bahwa semua keadaan adalah dari Tuhan dan baik buat kita. Lemah lembut kan bukan soal intonasi ya, bukan soal aksen bicara. Tapi gini, hati yang gak berontak sama Tuhan. Belajar untuk semua keadaan, baik buat saya, baik buat saya. Difitnah orang, baik buat saya. Ditipu orang, baik buat saya. Gak diterima apresiasi, baik buat saya. Apalagi gak terima promosi, saya percaya semua yang Tuhan putuskan, baik buat saya. Bahkan kalau Tuhan putuskan buat diam, itu pasti yang terbaik buat saya. Bahkan kalau Tuhan putuskan gak jawab saya, itu pasti yang terbaik buat saya. Kita belajar punya sikap begini, Tuhan boleh melakukan apapun yang Dia mau. Itu lemah lembut Pak. Boleh lebih dalam gak Pak? Ngambek juga gak apa-apa ya. Kalau yang masih nanya, kenapa Tuhan? Belum lembut berarti. Kalau yang masih nanya kapan Tuhan, belum lembut berarti. Kalau lemah lembut tuh udah yang begini. Tuhan jawab boleh, gak dijawab boleh. Tuhan tetap baik. Tuhan tolong boleh, gak tolong boleh. Tuhan tetap baik.
Tuhan, sembuh boleh, gak sembuh Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan kalau boleh bisnisnya bertahan, tapi kalaupun harus diputuskan pilot atau bangkrut, Tuhan tetap baik. Lemah lembut adalah belajar terima semua keadaan Tuhan yang putuskan terjadi. Dan itu baik. Amin Bapak Ibu. Agak sedih ya kayaknya. Satu lagi. Habis ini selesai. Kan belum tahu Pak diundang lagi atau enggak kan gitu kan. Biar pol-polan gitu ya. Itu lemah lembut. Pokoknya semua keadaan baik buat saya. Sedangkan rendah hati adalah gini. Semua manusia baik buat saya. Karena rendah hati itu hanya seumpama begini. Ada satu pintu kecil cuma muat satu orang. 2 orang mau masuk. Rendah hati adalah belajar berkata gini. Silahkan kamu masuk lebih dulu. Itu rendah hati. Gak selalu nunduk-nunduk gini rendah hati. Ada yang iya Pak tapi masuk duluan tetap gak rendah hati gitu. Bersedia untuk orang lain lebih dulu. Itu rendah hati. Itu rendah hati. Jadi rendah hati sederhananya adalah belajar bersedia semua manusia dari Tuhan dan baik buat hati kita. Dianya mungkin gak baik, tapi kehadiran dia membawa hal yang baik buat saya. Dianya nyebelin nih, tapi memang sudah perannya dari Tuhan begitu supaya memasukkan yang baik dalam kita. Teman kita yang nyebelin, yang bawa kabur duit kita. Jangan terburu-buru nih, setan memang dia. Enggak, dia malaikat Tuhan. Tapi intel aja, jadi rupa dan baunya kayak setan memang begitu. Tapi dia membawa tugas yang baik dalam perannya supaya kita bisa melihat sesuatu yang baik dari Tuhan. Bisa ikuti gak Bapak Ibu? Saya berharap suami istri nanti pulang, usap suamimu, usap istrimu, terus bilang gini, makasih ya sayang. Selama ini saya salah sangka sama kamu. Ternyata kamu itu malaikat Tuhan. Meskipun bentuknya pencabut nyawa, tapi tetap malaikat. Mertua, menantu, tetangga. Apapun yang orang buat ya sudah. Pak, Bu, gak ada jalan menuju ketenangan selain pada menerima. Memang nampaknya bodoh sih. Memang nampaknya ya kebodohan. Tapi enggak. Di hadapan Tuhan itu adalah sebuah ketaatan. Kalau Anda mau tenang dan tidak lagi merasa lelah, belajar terima. Lemah lembut, rendah hati, semua keadaan baik buat saya Tuhan. Rendah hati, semua orang ini baik buat saya. Ya rasanya bermacam-macam tapi Tuhan terima kasih mereka baik buat saya. Makanya yuk Pak, jangan keras hati. Cara Tuhan selalu cara terbalik. Hari ini saya berdoa, biarlah Roh Kudus ingatkan kita. Sederhana aja. Apa sih yang orang lagi minta dari kita Pak? Kasih. Sedih banget Kak ya. Tambah lagi Kak sedihnya. Ayo Pak, Bu. Harga dirimu lagi diminta. Kasih. Jangan keras hati. Makin kau lawan makin lelah. Udah kasih. Apalagi diminta. Pala kita mau diinjak orang. Kita yang harus minta maaf padahal kita gak salah. Lakukan. Kasih. Lakukan. Bapak Ibu kalau butuh kekuatan kita bisa ngobrol dan saya bisa cerita banyak semua yang kita lewati. Memang rasanya ya air mata mengalir. Ya kadang-kadang di hadirat Tuhan kita bisa menjerit dan bilang Tuhan saya capek begini Tuhan. Tapi setiap kali kita melakukan ketaatan, maka di situ Tuhan akan berkata gini, yuk sini,
Sini. Aku tahu kamu letih, lesu, bebanmu berat. Sini, Tuhan hibur. Tapi gini, gak ada cara dapetin ketenangan selain daripada lemah lembut rendah hati. Jangan keras hati. Pulang. Apapun yang situasi keadaan mungkin lagi betul-betul mendesak kita. Kita benar tapi disalahin. Kita gak salah tapi disuruh minta maaf. Pilihan di tangan Anda. Mau lelah atau mau tenang. Mungkin Anda lagi bergumul tentang seseorang. Marah, kecewa, pahit, sebel, kesel. Yuk, saya ajak lakukan firman sama-sama. Kirimin makanan lah buat mereka itu. Dan sesederhana ucapan, terima kasih telah menjadi alat Tuhan buat saya. Gak ada cara lain mendapat ketenangan selain daripada belajar kayak Yesus. Belajar menerima. Menerima semua keadaan. Menerima semua manusia yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya selesai. Yuk tutup mata kita sama-sama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Bapak hamba selesai. Tapi hamba percaya Tuhan gak akan pernah selesai buat setiap kami. Seperti lagu yang tadi kami nyanyikan. Banyak hal yang kami gak pahami, kami gak ngerti. Banyak hal yang sulit kami kenali. Tapi kami tahu kami perlu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Engkau yang lebih penting dari semua yang mendesak. Tuhan, semua yang ternyata kami keliru memahami, kami gagal memahami. Hari ini Roh Kudus hamba berdoa, tolong kami bicara secara pribadi buat setiap kami. Tuhan hamba berdoa, ingatkan kami Tuhan. Orang-orang yang begitu mengganggu dan membuat hati kami gak tenang. Biarlah kami mau mulai melakukan apa yang Tuhan taruh di hati kami. Hal-hal yang sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Yang kami mungkin berpikir Tuhan ini apa sih? Kenapa begini? Roh Kudus tolong kami. Biarlah kami belajar memahami. Mungkin itu adalah sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan untuk membuat hati kami lembut. Membuat kami belajar percaya sama Tuhan. Membuat kami melepaskan keras dari hidup kami. Tuhan, Roh Kudus, tuntun kami. Bapak hamba selesai, tapi hamba percaya Tuhan gak selesai buat kami. Mohon ya Tuhan, setiap perkataan yang telah terucap, Tuhan materaikan, Tuhan kuduskan, Tuhan sempurnakan. Dan kiranya menjadi berkat bagi setiap kami. Berdoa buat jemaat Tuhan, berdoa buat gereja Tuhan tempat ini. Biar seluruh kehendak Allah termanifestasi dan tergenapi, terlaksana. Berkati Pak Budianto Totong sebagai gembala sidang. Berkati Pak Michael, berkati Pak Gama, berkati Pak Santo. Berkati seluruh penata layanan yang terlibat. Berkati semuanya Tuhan. Dan kami percaya, kami akan terus melihat Tuhan dalam kehidupan kami. Betapa mungkin ketaatan itu seolah-olah membuat kami semakin lemah, makin berkurang, makin habis. Tapi kami percaya kasih karunia Tuhan yang menyediakan, yang melimpahkan semuanya. Dan kami akan mengakhiri semuanya sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami bersyukur ya Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa, bersama kita berkata, amin. Puji Tuhan.